Orang pintar secara kognitif Indonesia nggak kurang, tetapi kepintaran secara emosional atau pengelolaan emosi, kemudian akhlak, sikap anak itu kita mulai kikis. Alhamdulillah Kak, di Wanasari 01 itu favorit di Cibitung, khususnya Wanasari. Jadi tidak melihat latar belakang secara ekonomi ataupun pendidikan orang tua. Terlepas dari itu semua, ada anak-anak Indonesia yang memang punya hak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah Wanasari 01. Tidak melarang mereka menggunakan handphone, tetapi membatasi. Jadi handphone itu adalah sarana untuk berkomunikasi, bukan yang positif, bukan yang seperti itu. Sekolah kami nih sudah punya buku. Apa itu? Buku Grahita, artinya pikir ya Kak. Pikiran. Okay. Ini adalah buah pikir guru dan staf SDN Wanasari 01. Ini di antara. Assalamualaikum, nama aku Adinda Syakila Zahra. Aku kelas 2A. Di Hari Pendidikan Nasional ini, cita-cita aku menjadi guru. Kenapa aku menjadi guru? Karena aku ingin mendidik anak-anak di tahun nanti. Mengapa aku sekolah di SDN Wanasari 01? Karena temannya baik-baik, belajarnya menyenangkan, gurunya juga cantik-cantik, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Akilah. Saya kelas 2C. Di pendidikan nasional ini, saya bercita-cita menjadi dokter untuk mengobati orang-orang yang sakit. Kenapa memilih sekolah di SDN Wanasari 01? Karena gurunya baik-baik, cantik-cantik, anaknya, teman-temannya baik-baik, sama pelajarannya menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RJ Setia, berjumpa kembali dengan saya Ain Hanifah sebagai host di RJ Pro Unjuk Bicara Bukan Sekedar Bicara. Ngobrol santai tapi penuh makna. Di sini kita akan membahas mengenai pendidikan, yaitu Hari Pendidikan Nasional atau kita kenal sebagai Hardiknas. Hardiknas ini diperingati pada tanggal 2 Mei bertepatan dengan kelahiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan legendaris, yaitu Ingan Sosung Tulodo, Ing Madyong Mangun Karso Tuturi Handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Nah, di sini saya juga tidak sendirian, saya bersama narasumber yang super hebat, tepatnya ada di SDN Wanasari 01. Halo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kakak. Halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Sulistiawati. Ibu Sulistiawati. Ibu di sini sebagai Kepala Sekolah SDN Wanasari 01. Kepala Sekolah SDN Wanasari 01. Boleh tahu Bu, Kepala Sekolah di SDN Wanasari 01 ini Ibu sudah berapa lama? Tepat setahun lebih 2 bulan. Saya dari tahun 2024, bulan Maret tanggal 22. Oh, dari bulan Maret tahun kemarin ya? Iya, Oke. betul. Tapi sebelumnya Ibu menjadi guru di Wanasari 01 ini? Bukan, saya dari guru SD di
Jatimulya 09 Tambun Selatan. Oh, dari SDN Jatimulya. Jadi kepala sekolahnya di sini Iya, gitu. betul. Masya Allah, hebat berarti ya, Bu ya. Bu, kita kan membahas tentang pendidikan nih, Bu ya. Nih, Hari Pendidikan Nasional ini menurut Ibu latar belakangnya seperti apa sih, Bu? Oh ya, kalau Hari Pendidikan Nasional ini kan memang diambil dari latar belakangnya adalah dari kelahiran Ki Hajar Dari Dewantara, kelahiran. Kak. Oke. Kalau kita kenal biasanya KHD kita sebut gitu ya di Oke. dalam dunia pendidikan. Gitu, Kak. Oke. Nah, kalau untuk ini menurut Ibu, kan sekolah-sekolah nih kalau ada Hardiknas ya, Bu ya, yang di tanggal 2 Mei ini suka ada yang memperingati. Nah, menurut Ibu tuh sebenarnya penting atau tidak penting kita memperingati Hardiknas itu? Ya, alhamdulillah ini masih di bulan Mei ya, Kak Iya, ya. iya, bulan Alhamdulillah kita mengulik tentang Hari Pendidikan Nasional yaitu tanggal 2 Mei. Itu bagi kami di dunia pendidikan sangat penting, Kak, untuk memperingati. Setidaknya kita ada semangat, semangat yang kita teruskan dari tokoh yang sangat-sangat legendaris dan sangat kita hormati, Ki Hajar Dewantara. Beliau yang memberikan atau membuka sejarah berdirinya pendidikan nasional Indonesia. Gitu, Kak, sangat penting. Sangat penting. Untuk ditularkan kepada generasi gitu untuk. Tapi kalau misalkan ada sekolah nih, Bu, yang tidak memperingati Hardiknas itu, menurut Ibu bagaimana tanggapan Ibu? Saya sangat miris, Kak. Oh, miris ya. Dibandingkan dengan dunia pendidikan ini kan sangat pokok ya, Kak, Oh, iya. dalam kehidupan manusia. Jadi kalau dalam dunia pendidikan saja sudah tidak menghargai harinya sendiri, terus mau menghargai siapa gitu kan? Ibaratnya ini kan ibunya pendidikan. Oh iya. Gitu. Jadi ya selayaknya dan sudah seharusnya sekolah-sekolah itu membuat hari itu adalah hari istimewa. Oke. Gitu. Kita harus menghargai pendidikan RJ Pendidikan. Setia. Tapi kalau dari Ibu, versi Ibu nih, pendidikan tuh apa, Bu? Pendidikan adalah suatu proses yang dilalui oleh setiap manusia yang berdasar diproses oleh suatu perjalanan manusia melalui proses dan ada seorang pendamping atau pembimbing. Nah, di situ ada yang disebut guru atau mungkin orang tua. Gitu. Di proses sebuah kehidupan manusia yang mendapatkan pendampingan oleh orang yang lebih dewasa. Gitu. Ya, jadi kalau misalkan kita memang mau bicara tentang pendidikan ya, Bu ya, kita tuh emang harus berperan ganda ya, maksudnya tidak harus ya udah orang tua menyerahkan ke sekolah terserah deh. Ya, kita harus dibimbing juga anak nih. Betul. Di rumah orang tua juga berperan ya kan, di guru juga berperan. Kalau menyerahkan ke sekolah semua, guru juga nggak kepegang ya, Bu ya. Iya, betul. Karena murid banyak ya, Bu, satu kelas. Oke. Nah, untuk Hardiknas, Bu, kan ada logonya ya, Bu ya. Mungkin logonya di atas atau di bawah ini. Ya. Bu, boleh diberikan makna filosofi dari logo Hardiknas itu apa, Bu? Sedikit ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Ya, dari logo di Hardiknas di tahun 2025 ini memang agak sangat-sangat unik ya, Kak. Di situ digambarkan 3 orang yang seperti ingin meraih sesuatu, menjulang ke atas, yaitu dengan lambang warna merah, biru, dan abu-abu. Okay. Di situ ada melambangkan bahwa ada kebersamaan, kolaborasi, dan semangat kebersamaan dalam dunia pendidikan untuk mencapai bintang. Itu mencapai dunia pendidikan yang gemilang. Kalau menurut saya seperti itu, Kak. Oke, Ibu. Kalau untuk pendidikan, Ibu, kan akses pendidikan nih kan beragam ya, Bu ya. Latar belakangnya juga berbeda-beda ya kan. Nah, kalau Ibu untuk mutu di sekolah nih, Ibu lebih memprioritaskan yang mana, Bu? Oh, untuk anak si A ini tuh kebanyakan di sekolah ini tuh misalkan latar belakangnya tidak bercukupan. Oh, untuk anak-anak si B biasanya anak dari golongan atas gitu ya, Bu. Ini sebenarnya prioritas mutu pendidikan
kayak gimana sih Bu gitu? Mungkin nggak secara langsung saya jawab. Boleh nggak Kak saya cerita dari awal gitu boleh, ya? sangat boleh Ibu. Gitu ya. Jadi alhamdulillah saya menjadi guru itu di usia 18 tahun Kak. Masya Dari tahun Allah, muda banget. 1990 waktu itu saya lulusan SMA tapi sekolah kependidikan guru namanya SPG. Jadi saya sudah 35 tahun lah menjadi seorang guru. Nah, namanya pendidikan itu semuanya penting. Penting baik kognitif maupun non kognitif. Namun orang bijak mengatakan kalau orang pintar secara kognitif Indonesia nggak kurang, tetapi kepintaran secara emosional atau pengelolaan emosi, kemudian akhlak, sikap anak itu kita mulai kikis. Nah itu yang menjadi sasaran kami, khususnya saya dan guru-guru saya di Wanasari 01 mulai berbenah, kita begitu tahun ajaran baru kami refleksi bersama, kemudian apa sih yang dibutuhkan dalam pendidikan, sejatinya pendidikan itu apa, kami refleksi dan kemudian akhirnya kita menemukan beberapa trik dari guru-guru kita dari hati ke hati gitu berbincang seperti yang kita lakukan Kak. Nah ini sudah kami lakukan, saya lakukan tuh dengan guru pun dengan orang tua murid. Jadi saya bisa mengerti kebutuhan apa sih orang tua terhadap anak di dalam dunia pendidikan. Nah, saya dapat masukan-masukan dari orang tua itu luar biasa, Kak. Saya melakukan kegiatan ini setiap bulan, saya jadwal oleh kurikulum kami itu dijadwal. Umpamanya bulan ini saya ketemu dengan kelas 1, kelas 2 gitu. Bulan depan kelas 3 dan kelas 4. Rutin ya Bu ya tiap bulan. Jadi kita ngobrol santai tapi kita seperti saresehan aja, tapi sejatinya saya sedang mengidentifikasikan apa sih yang orang tua harapkan dari pendidikan dan alhamdulillah bisa menemukan hal-hal yang tak terduga. Jadi kita bisa meminimalisir perkembangan anak yang negatif itu bisa kita ketahui sejak dini. Jadi kita sudah langsung ancang-ancang Kak. Jadi pendidikan bagi kami tidak mungkin diserahkan oleh lembaga pendidikan, diserahkan oleh seorang guru gitu. Oleh guru itu beban berat bagi kami. Namun saya sendiri menemukan filosofi untuk diri saya sendiri Kak, menemukan jadi bahwa pendidikan itu seperti halnya kita membuat segitiga sama sisi Kak. Segitiga sama sisi ini, sisi kanannya adalah lingkungan masyarakat, sisi kiri adalah ya kayak gini adalah lembaga pendidikan, sekolah, dan yang paling bawah adalah madrasah pula ya, itu keluarga. Jadi tidak akan terbentuk segitiga sama sisi apabila salah satunya itu tidak panjangnya tidak sama. Gitu ya, Bu, jadi perannya itu sama dalam pendidikan. Untuk mencapai pendidikan itu sama perannya. Misalnya ya Kak, di rumah dididik kebaikan, tetapi di sekolah kurang. Pengawasan guru, pendampingan guru kurang, tidak mungkin akan bisa jadi sebuah tidak sinkron, tidak harmonis. Terus di sekolah bagus, di rumah, di keluarga bagus, tapi masyarakat tidak mendukung. Nah ini juga tidak akan mencapai pendidikan nasional yang kita harapkan. Masyarakat ini juga berperannya diantaranya adalah pemerintah gitu, termasuk adanya kurikulum gitu kan Kak. Ya kita harus bekerja sama ya Bu ya, nggak boleh nyerahin. Jadi untuk menjadi pendidikan yang gemilang, pendidikan yang bermutu, ya kita ada keharmonisan antara keluarga, sekolah, dan pemerintah atau masyarakat gini Kak. Ya. Terus, mungkin berita juga Ibu simak ya. Kalau misalkan banyak banget SD negeri itu ditinggalkan Bu. Pokoknya bukan SD doang, kayak pokoknya sekolah negeri ini udah mulai kosong, ya kan cuma 2 orang yang daftar. Dan banyak juga orang tua yang berpikiran seperti ini Bu. Negeri mah nggak ada agamanya gitu ya, kurang. Mendingan swasta aja, kita ada misalkan bahasa Arab, Kurdis, terus Inggrisnya juga bagus. Nah itu sisi negatif itu
bisa Ibu tuangkan gak Bu, misalkan oh ternyata di negeri ini punya dampak positif nih untuk mematahkan omongan itu, bagaimana Bu? Jadi ya terima kasih Kak, emang ada opini masyarakat yang mulai menipis ya Kak, kepercayaannya Iya, terhadap betul. sekolah negeri. Nah itu Kak, justru itu yang kami bahas pada saat kita akan di rapat dinas kita gitu. Yuk kenapa sih kita sampai ada berita seperti ini, opini dari masyarakat. Nah betul, kalau memang ada opini itu akhirnya kami membuat ancang-ancang, membuat program Kak, supaya mereka itu gini, kan dulu kadang-kadang gini Kak, ada berprasangka gini, ah iyalah mereka jadi juara, orang mereka ruangannya AC dingin, mereka mah bayar, bukunya banyak gitu, sekolahnya sampai sore. Nah celetukan-celetukan yang seperti itu justru menjadi umpan bagi kami, oh ini kita pelajari. Oke. Oh berarti masyarakat membutuhkan seperti ini, berarti di sekolah kita, ayo kita ikuti apa yang ada di swasta. Alhamdulillah Kak, di Wanasari 01 itu favorit di Cibitung, Masya khususnya Wanasari. Allah. Kita untuk tahun 2025 kemarin itu kami sampai menolak siswa. Kenapa? Bukan apa-apa ya Kak, tapi kita memang sudah melakukan sesuai dengan aturan. Yang diutamakan adalah kita usia, kemudian zonasi gitu. Jadi tidak melihat latar belakang secara ekonomi ataupun pendidikan orang tua, itu latar belakang orang tua, kita tidak terlepas dari itu semua. Ada anak-anak Indonesia yang memang punya hak untuk mendapatkan pendidikan di Sekolah Wanasari 01. Masyarakat di Indonesia ini butuh pelayanan. Anak kita layanin Kak. Kita memang kan sebagai guru itu adalah melayani. Kalau menurut di Hajar Dewantara kita ini adalah ngemong, mendampingi, mengayomi, menuntun anak. Nah itu kami lakukan dengan penuh kasih sayang. Misalnya seperti menyambut anak gitu. Dan guru tuh tidak ada anak masuk sekolah sampai sekolah dulu tapi guru nggak ada gitu, nggak ada gitu. Kemudian yang saya banggakan juga penjaga yang berstatus sebagai keamanan sekolah selalu di jalan Kak, itu menyeberangkan anak-anak didik kami. Itu luar biasa, padahal hanya satu tapi alhamdulillah tuh terakomodir semuanya. Di yang baru pulang juga diantarkan nyebrang, yang baru datang pun dijemput oleh itu tenaga non kependidikan kami, itu tendik kami, gitu. Nah, salah satunya itu Kak, kita mengayomi, mendampingi mereka dengan hati ya Kak, dengan penuh kasih sayang. Kedua, kita meskipun sekolah negeri yang menurut orang katanya keterbatasan dana, keterbatasan apa ya, iyalah dana gitu ya, tidak seperti swasta yang disokong oleh orang tua. Kami kan hanya dari negara. Saya menggunakan aset yang ada, baik aset biotik maupun abiotik yang ada di lingkungan sekolah. Saya manfaatkan untuk kemajuan sekolah dan yang dibutuhkan anak-anak. Anak-anak ini kan tidak semuanya memiliki kognitif yang sama Kak. Kalau yang berhasil atau sukses di kemudian hari itu anak yang kognitifnya itu bagus, nilainya 100, ini bagaimana yang hanya jago bola? Toh mereka juga bisa menghidupi keluarganya, bahkan mungkin jadi orang sukses karena bolanya. Gimana yang memang dia bakatnya hanya menari, ya kan Kak, tapi ada penari yang jadi sukses. Iya, benar. Bagaimana orang yang hanya pandainya memang calon militer, mereka senang berbaris tapi mungkin secara IPS nggak suka gitu. Nah saya bersama guru-guru saya kemudian membuat sekolah ini dengan ekstrakurikuler yang banyak, gitu. Jadi mengakomodir bakat dan minat anak yang memang sudah dibawa oleh sejak lahir. Kami seperti itu di Wanasari 01. Jadi sampai ada drum band, ada pocil, menari, pramuka itu paling banyak, futsal, kemudian ada juga basket, ngabodor. Ngabodor apa tuh? Ngabodor sorangan, jadi kayak stand up komedi kalau itu kan bahasa Sunda, kearifan lokal kan, itu harus kita angkat. Terus ada satu lagi Kak, yang paling unik mungkin juga jarang di sekolah di Bekasi ya, itu adalah ini
apa namanya kalau palang pintu. Palang pintu apa, Bu? Nah, nggak tahu kan Kak? Nggak tahu. Palang pintu. Palang Apa pintu itu? itu adalah kebudayaan lokal Bekasi, mungkin Betawi ya, tapi saya kenalnya di Bekasi. Itu luar biasa. Jadi kalau ada tamu, itu ada yang menyambut. Nah, kalau dari daerah-daerah lain, Oh. sambutannya ada nyanyian, ada Oke, tarian. oke. Ini mah olah kanuragan, itu Kak. namanya palang pintu. Iya. Apa tuh olah kanuragan, Kak? Itu kayak bela diri, Kak. Oh. Nah, di situ ada kolaborasi, ada bela diri, ada penari di situ, gitu. Ada pantun, Kak. Oh, lengkap ya. Lengkap banget di situ. Nah, itu ada di Wanasari 01. Ya, buat apa kita belajar budaya asing sedangkan budaya sendiri tenggelam? Nah, betul. Nah, kita harus menjadi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Gitu ya, Kak ya. Betul. Sepakat, Kak? Sepakat, hebat banget Ibu, ya Allah. Nah, jadi kan RJ Setia, kalau misalkan anak itu kan nggak harus sama pintarnya ya Bu ya. Iya, betul. Kognitifnya misalkan, si A nggak bisa matematika nilainya 0, nilainya 50 gitu ya. Tapi ternyata si anak ini pandai di drum band, pandai di bela diri. Jadi tuh setiap kemampuan anak berbeda-beda. Nah, di sini tuh tempatnya disalurin ya Bu ya. Oh, di akademiknya mungkin kurang, tapi di non akademik ini disalurkan. Iya, jadi kan betul. sama-sama hebat sih ya Bu ya. Yang satunya di akademik, satunya non akademik, ya kamu sama aja gitu. Dan mereka bisa mencapai nanti Nah. untuk bekal hidup di masa dewasanya Di gitu masa kan. dewasa ya. Pengalaman juga, pernah nih betul. SD di sini nih, pernah lomba ini nih gitu, Ya, juara. betul. Masya Allah. Nah Bu, kalau misalkan untuk SD Wanasari 01 ini, daftarnya dimulai dari umur berapa pas kelas 1 SD itu? Kita sudah ada peraturannya ya Kak. Jadi kalau anak yang sudah 7 tahun wajib diterima. 7 tahun wajib diterima. Terus 6 tahun juga boleh jika kuota memang masih ada gitu. Oh, berarti 6 tahun itu S dan K. Iya. Nah, itu S dan K-nya apa, Bu? Misalkan selain kuota, apakah ada zonasi juga atau emang latar belakang nggak ada ya Bu ya? Misalnya latar belakang Zonasi itu ya, aja. zonasi, ya. Kalau tadi Ibu bilang 7 lewat nih karena dia pindah-pindah wajib diterima. Tapi kalau misalkan 6,9 itu gimana Bu? Iya. Bisa juga? Bisa. Kan Oke. 6 juga sudah diterima. Hanya kita lihat dari kuotanya. Oh, tapi tetap 6, tuh masih S dan K ya Bu? Iya. Jadi kita Gitu. setiap penerimaan murid baru itu kita ada jurnal harian. Jadi orang tua tuh mengambil formulir, mengisi, kemudian ada KK, KTP orang tua, akte, dan kita jurnal, sistem jurnal. Jadi bisa aja mereka gugur, harus mengikuti jurnalnya gitu kan, Kak. Jadi itu aja sih. Itu aja ya. Nanti setelah masuk sudah menjadi murid baru kami melakukan wawancara dengan orang tua. Kami melakukan wawancara, intinya akan ingin mengulik bahwa anak ini kan latar belakang seperti kakak tadi ceritakan, berlatar belakang ekonomi berbeda, situasi belajar di rumah berbeda, kemudian lingkungannya berbeda, apakah orang tuanya kerja atau tidak, itu kami langsung wawancara dengan orang tua dan siswa. Tapi ini yang sudah masuk. Gunanya bukan untuk membedakan kastanisasi, itu bukan, tetapi kami ingin setiap gurunya memahami, guru kelasnya memahami, oh ini belajarnya sama nenek, papa mamanya kerja, jadi oh ini harus orang tua, guru harus mengerti seandainya ada keterlambatan mengerjakan apa gitu, atau ini harus perlu bimbingannya seperti ini, oh ini cukup ya. Cara belajar di rumahnya terpantau orang tua, misalnya seperti ini cara menanganinya gitu Kak. Nah di sini benar, ini kalau ini orang tuanya nggak ada, udah meninggal, oh cara perlakuannya pun akan berbeda. Misalnya ada lagi yang dia ikut dengan saudara, kita juga harus peka Kak, takutnya ada nggak sarapan gitu tuh. Jadi sejak dini kami guru kami tuh mengetahui
jadi sebelum nanti pendaftaran itu Bu? setelah Setelah. kita terima, Oke. baru kita ketemu dengan orang tua murid, baru di situ ada masuk ke ruangan masing-masing kelasnya dengan orang tua, guru dan siswanya, ketemu dengan guru kelas mereka. Nah, nanti Seperti interview gitu ya Bu ya? iya, tapi kalau di swasta kan interviewnya beda tujuannya. Kalau kami justru ingin menyelamatkan supaya guru mengetahui sejak awal. Ya kita kalau dokter tuh harus mendiagnosa. Oh iya betul. Nah kalau kita sudah kalau mendiagnosanya salah kan berbahaya, ngasih obatnya terapinya salah. Makanya kami mendiagnosa dulu siswa kita seperti apa, kebutuhannya apa gitu, orang tuanya seperti apa. Nah kita baru ngasih ibaratnya resepnya biar tepat terapinya gitu Kak. Tapi Bu, membahas yang tadi nih Bu, apa perbedaan yang guru-guru tanganin di sini kalau oh ini tinggal sama kakek nenek, orang tuanya bekerja, oh ini orang tuanya nggak ada. Itu anak tuh berperilakunya seperti apa Bu? Cara ditangkap untuk belajarnya sama dikasih ajarannya seperti apa? Itu nanti ada namanya pembelajaran diferensiasi ya Kak. Diferensiasi. Ya gitu. Jadi kan karena tahu bahwa akhirnya guru kan sadar Kak dengan seperti itu. Oh apa yang saya pegang ini 32 siswa yang ada di kelas saya ini berbeda-beda latar belakangnya, baik keturunannya, sukunya maupun ekonominya. Nah di situ guru nanti banyak setelah kita mengerti keadaannya, tentu kita tidak akan langsung mengejas apa-apa ke anak, misalnya kan ya Kak. Jadi terlambat kita nggak tahu menau. Kita kalau zaman dulu kita sekolah kan kalau terlambat terus dikasih sanksi ya Kak, suruh lari atau apa. Ternyata bisa jadi itu berkali-kali. Kenapa? Nah, guru baru menyadari setelah semua terjadi. Kalau kita tahu dari awal itu hal-hal seperti itu tidak akan terminimalisirkan terjadi. Nah, ketika memberikan pembelajarannya pun kita ada Kak dari interview itu anak yang hobinya dia ini lebih bagus di audionya misalnya, anak yang lebih bagus senang potensinya itu di visualnya, ada yang di video audio visualnya, ada yang kinestetiknya. Nah, ketika anak sudah ada kan ditulis waktu ibunya wawancara, orang tuanya wawancara dengan guru kelas, anaknya dikasih Kak pertanyaan-pertanyaan juga hobinya apa, ditulis hobinya bola. Nah kalau mereka kakinya kayak gini terus kan, oh ya memang hobinya memang bola. Ya sudah kasih aja bola, ibaratnya kasih banyak kasih tugas atau proses pembelajarannya banyakkan dengan gerak. Ya sesuai dengan memang bakat dari dirinya itu memang gerakan tubuh kinestetiknya gitu Kak. Tapi Ibu misalkan ada anak nih yang mempunyai dua kepribadian misalkan. Oh di rumah dia happy, bahagia sama keluarganya, tapi di sekolah murung, terus merasa minder. Nah guru tuh kalau di SDN Wanasari 01 itu emang khusus anak itu diperhatikan, apa emang disodorkan untuk main aja sama temennya gitu? Yang seperti itu ya Kak, yang seperti itu. Nah itu ini Kak, memang kan itulah apa gunanya, kenapa saya akhirnya membuat pertemuan dengan orang tua ya gitu, supaya tidak ada dusta di antara kita, gitu kan bahasanya gitu ya. Jadi saya tahu setelah saya buka ruang bebas dengan orang tua, saya sarankan Bu, Pak silahkan curhat, sharing dengan guru kelas karena mereka ini adalah orang tua kedua. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Misalnya ada Kak yang di rumah baik banget anak soleha, toh di sini beda gitu. Meluapkan gitu ya Bu ya? Ada yang di sekolah itu dia banget kayak tadi yang Kakak cerita, kayak orang anak yang tidak punya keberanian gitu, minder gitu. Nah itu tapi di rumah beda, ngomong melulu. Nah ini kita ngobrol Kak antara orang tua dan guru. Kemarin baru hari Jumat kemarin tuh saya ketemu dengan orang tua, dan orang tua seperti itu, Bu kenapa sih anak saya di rumah itu nggak punya keberanian. Jadi dia punya anak dua, yang satu itu berani katanya, kalau ini kok enggak gitu. Saya tanya tuh anak kedua tuh biasanya enggak. Kalau itu kakaknya, kalau kakaknya berani pasti ini berani. Bu, saya cerita ya Bu sedikit gitu ya Kak.